Takut mendapatkan judge dari orang lain. Lakuin 7 hal ini. Kita semua ingin disukai. Ketika kita merasa seseorang sedang memandang rendah kita, biasanya kita merasa malu dan bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan diri kita? Kebanyakan orang terkadang khawatir tentang perasaan dihakimi. Namun, jika kita membiarkan rasa takut akan penilaian menghentikan kita untuk membuka diri, kita tidak memberi orang kesempatan untuk menyukai kita apa adanya. Saya tahu bagaimana perasaan dihakimi oleh orang-orang dapat sepenuhnya melumpuhkanmu dan membuang harga dirimu. Selama bertahun-tahun saya telah mempelajari strategi untuk mengatasi perasaan dihakimi. Yang pertama itu kelola kecemasan sosial yang mendasarinya. Bagaimana kita bisa tahu jika seseorang menilai kita secara negatif? Atau rasa tidak aman kita membuat kita salah membaca situasi. Lagi pula ketakutan dihakimi dianggap sebagai gejala kecemasan sosial. Orang dengan kecemasan sosial lebih sensitif terhadap perasaan dihakimi. Misalnya, satu studi pada pria yang cemas secara sosial menemukan bahwa mereka menafsirkan ekspresi wajah yang ambigu sebagai negatif. Akan sangat membantu untuk diingat bahwa mungkin saja kritik batin kamu membuatmu percaya bahwa seorang sedang menghakimimu. Jika kamu memiliki kecemasan sosial dan merasa dihakimi, kamu dapat mengingatkan diri sendiri tentang hal-hal berikut. Aku tahu bahwa aku memiliki kecemasan sosial yang diketahui membuat orang merasa dihakimi, bahkan ketika mereka tidak dihakimi. Jadi saat mungkin bahwa nggak ada yang benar-benar menghakimiku, bahkan ketika rasanya seperti mereka melakukannya. Yang kedua, berlatih baik-baik saja saat dihakimi. Rasanya seperti air dunia jika seorang menghakimi kita, tapi apakah itu benar? Bagaimana jika tidak apa jika orang menilaimu sesekali? Ketika kita memutuskan untuk baik saja dengan orang-orang yang menilai kita bebas untuk bertindak lebih percaya diri, tanpa mengkhawatirkan yang orang lain pikirkan. Lain kali jika kamu merasa dihakimi, berlatihlah menerima daripada mencoba memperbaiki situasi dengan menebus diri sendiri. Yang ketiga, pertimbangkan seberapa sering kamu menilai orang lain. Ketika kamu berbicara tentang ketakutanmu untuk merasa dihakimi, kamu mungkin akan mendengar kalimat, "Nggak ada yang menghakimimu." Mereka terlalu mementingkan diri mereka sendiri. Di dalam pikiranmu, kamu mungkin mendapati dirimu berpikir, "Hei, tapi aku juga terkadang menghakimi orang lain." Yang benar adalah, kita semua membuat penilaian. Kita memperhatikan hal-hal di dunia. Ketika kita berpikir tentang seberapa sering kita menghakimi seseorang, kita akan menyadari bahwa itu tidak sesering yang kita pikirkan. Sebagai besar dari kita lebih peduli dengan kesalahan dan kekacauan kita daripada kesalahan orang lain. Kita akan melihat jika seseorang yang kita ajak bicara memiliki jerawat besar di wajahnya, tetapi kita tidak mundur karena ngeri atau jijik. Namun, jika kita adalah orang yang berjerawat pada hari acara besar, kita mungkin panik dan mempertimbangkan untuk membatalkan semuanya. Kebanyakan orang adalah pengkritik terburuk mereka sendiri. Mengingatkan diri kita sendiri tentang hal itu dapat berguna ketika kita takut akan penghakiman. Yang keempat, perhatikan asumsi negatif yang kamu buat. Langkah pertama untuk mengatasi rasa takut dihakimi adalah memahami rasa takut itu. Seperti apa sih rasanya di tubuhmu? Cerita apa yang mengalir di kepalamu? Kita merasakan emosi kita di dalam tubuh. Mereka juga melekat pada asumsi, cerita, dan keyakinan yang kita miliki tentang diri kita sendiri dan di dunia. Terkadang kita begitu terbiasa dengan suara otomatis di kepala kita, sehingga kita bahkan tidak menyadarinya. Kita hanya melihat sensasi daripada mencoba untuk mengubah perasaan. Berlatihlah untuk menerimanya. Yang kelima, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu tahu pasti seseorang sedang menilaimu? Apakah kamu tahu pasti bahwa seseorang menganggapmu bodoh atau membosankan? Cara mereka tersenyum atau fakta bahwa mereka memalingkan muka tampaknya mendukung fakta yang mereka menghakimimu. Tetapi, bisakah kamu mengetahui dengan pasti apa yang dipikirkan orang yang kamu ajak bicara? Salah satu cara untuk
Merangi kritik batin adalah dengan memberinya nama. Perhatikan ketika muncul dan biarkan berlalu. Terkadang menyadari bahwa kritikan batin kita memberi kita cerita sudah cukup untuk membuat kita menjadi lemah. Yang keenam, terus bekerja untuk meningkatkan keterampilan sosial. Kita cenderung percaya bahwa orang akan menilai kita untuk hal-hal yang nggak kita yakini. Katakanlah kamu itu nggak berpikir bahwa kamu pandai membuat percakapan. Dalam hal ini, masuk akal jika kamu percaya orang menilaimu saat kamu berbicara dengan mereka. Meningkatkan kemampuan sosialmu akan membantumu mengatasi ketakutan akan dihakimi oleh orang-orang yang kamu temui secara langsung. Alih-alih mempercayai kekhawatiran, kamu dapat mengingatkan mereka dengan mengatakan, "Aku tahu apa yang aku lakukan sekarang." Dan yang terakhir, beri dirimu penguatan positif. Jika berbicara dengan orang sulit bagimu, dan kamu tetap melakukannya, tepuk punggungmu mungkin tergoda untuk mengulangi interaksi negatif berulang kali. Tetapi tunggu, kamu bisa melakukannya nanti. Luangkan waktu sebentar untuk menghargai diri sendiri dan mengakui perasaanmu. Interaksi itu menantang, kamu melakukan yang terbaik. Aku bangga dengan diri saya sendiri. Jika interaksi tertentu sangat menguras tenaga, pertimbangkan untuk menghadiahi diri sendiri. Melakukan hal itu akan membantu mengondisikan otakmu untuk mengingat peristiwa itu dengan cara yang lebih positif. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.